Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola Asia. Salah satu media Amerika Serikat melempar kritik tajam ke AFC dengan menyebut Konfederasi Sepak Bola Asia tak adil dalam menyusun jadwal ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola nasional. Kabar baik datang untuk pecinta sepak bola tanah air. Kiper andalan Garuda Emil Audero kembali merumput bersama Cremonese kontra Genoa dan langsung tampil mengesankan. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Timnas Indonesia U17 tampil baik jelang Piala Dunia U17 2025. Dalam uji coba di Dubai, Garuda Asia menahan imbang 0-0 tim kuat Pantai Gading. Hasil ini menunjukkan progres positif pasukan Nova Arianto yang akan bersaing di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Bertanding di Dubai, Uni Emirat Arab, pasukan muda asuhan Nova Arianto sukses menahan imbang 0-0 timnas Pantai Gading U17 yang merupakan tim kuat asal Afrika, imbang tanpa gol. Hasil tersebut menjadi lanjutan dari proses pematangan tim yang tengah dilakukan di Timur Tengah. Sebelumnya, Garuda Muda baru saja menghadapi Paraguay pada Sabtu 25 Oktober 2025. Meski harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 1-2, penampilan timnas U17 saat itu tetap menuai banyak apresiasi karena menunjukkan permainan yang bagus. Perkembangan itu semakin terlihat saat menghadapi Pantai Gading. Bermain dengan disiplin tinggi, timnas U17 mampu menjaga gawang tetap aman sepanjang pertandingan. Meski kesulitan menciptakan peluang bersih untuk mencetak gol, pertahanan Garuda U17 tampil solid dan fokus. Pantai Gading sendiri bukan lawan sembarangan. Mereka baru saja meraih peringkat ketiga pada Piala Afrika U17 2025. Dan hanya gagal lolos ke final setelah kalah adu penalti dari Maroko. Tim Afrika itu juga sedang bersiap menghadapi tantangan berat di grup F Piala Dunia U17 2025 bersama Meksiko, Korea Selatan, dan Swiss. Sementara itu, Armada Nova Arianto berada di grup H yang tak kalah menantang. Garuda Muda satu grup dengan raksasa Amerika Selatan, Brazil, serta Honduras dan Zambia. Kini, timnas Indonesia U17 tengah fokus memaksimalkan fokus permainan. Matthew Baker dan rekan-rekannya akan memulai laga perdananya di Piala Dunia U17 2025 menghadapi Zambia pada 4 November mendatang. Sebelum menantang Brazil 3 hari kemudian. Laga terakhir fase grup kontra Honduras dijadwalkan pada 10 November 2025. Selain kontroversi penunjukan tuan rumah, media Amerika Serikat The Athletic menilai AFC bertindak tidak adil dalam penjadwalan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan memberikan waktu istirahat 6 hari untuk Arab Saudi dan Qatar.
Kontroversi muncul di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media asal Amerika Serikat The Athletic menyoroti dugaan ketidakadilan yang dilakukan AFC, badan tertinggi sepak bola Asia, terhadap beberapa tim termasuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang dirugikan dalam penjadwalan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda hanya diberikan jeda antar pertandingan selama 72 jam atau 3 hari. Perlakuan serupa juga dialami Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Sementara itu, dua tuan rumah yang ditunjuk AFC yakni Arab Saudi dan Qatar mendapatkan perlakuan berbeda. Kedua negara tersebut memperoleh jeda antar pertandingan selama 6 hari, jauh lebih menguntungkan bagi tim tuan rumah. Penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah juga menuai protes. AFC mengumumkan keputusan tersebut secara sepihak pada Juni 2025 tanpa menjelaskan kriteria yang membuat kedua negara berhak menjadi tuan rumah. PSSI dan Irak kemudian mengajukan protes resmi atas keputusan tersebut. Selain itu, The Athletic melaporkan bahwa surat dari AFC yang dibocorkan Irak menyatakan Arab Saudi dan Qatar memiliki fasilitas kelas dunia. Tetapi tidak memberikan skor atau evaluasi dari masing-masing kandidat tuan rumah. Berbeda dengan kompetisi AFC lainnya, peraturan resmi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia belum dipublikasikan di situs web AFC, sehingga sulit bagi tim peserta untuk memperoleh klarifikasi. Media itu juga menyoroti dominasi Arab Saudi dan Qatar di AFC. Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, berasal dari Bahrain, sekutu dekat Arab Saudi. Wakil Presiden senior Yasser Al-Misehal berkewarganegaraan Saudi. Begitu pula Ketua Komite Keuangan Adil Hejat dan Ketua Komite Persaingan Hanin Balal adalah warga Qatar. Selain itu, sebagian besar dukungan finansial AFC berasal dari perusahaan-perusahaan teluk, termasuk Bain Media Group milik Qatar, Qatar Airways, Qatar Energy, dan Aramco milik Arab Saudi. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa dominasi finansial dan politik memengaruhi keputusan AFC dalam penunjukan tuan rumah ronde keempat. Pesepak bola keturunan Indonesia Raja Nainggolan mengaku menyesal tak pernah membela timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan media Belgia, mantan gelandang AS Roma itu menyebut akan memilih merah putih jika waktu bisa diulang. Kabar mengejutkan datang dari pesepak bola keturunan Indonesia Raja Nainggolan. Gelandang berusia 37 tahun itu mengaku menyesal tidak pernah membela timnas Indonesia.
dan mengatakan bahwa jika waktu bisa diputar kembali, ia akan memilih memperkuat skuad Garuda. Saat ini Raja Nainggolan memperkuat KSC Lokeren, klub asal Belgia yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belgia. Sejak bergabung, mantan pemain AS Roma itu tampil cukup impresif dengan torehan 2 gol dan 2 assist dalam 6 pertandingan musim 2025-2026. Namun yang membuat publik Indonesia heboh adalah pernyataan mengejutkan Nainggolan dalam wawancara bersama media Belgia baru-baru ini. Dalam kesempatan itu ia mengatakan bahwa jika bisa memilih, ia lebih ingin membela timnas Indonesia ketimbang Belgia. Raja Nainggolan lahir di Belgia dari ayah berdarah Batak, Marius Nainggolan, yang berasal dari Sumatera Utara, dan ibu bernama Lizzie Bogart, warga asli Belgia. Dengan darah keturunan tersebut, ia sebenarnya berpeluang membela Garuda, namun kesempatan itu tak pernah ia ambil. Nama Raja Nainggolan pertama kali mencuat ketika membela klub Serie A Piacenza pada tahun 2007. Karirnya terus menanjak ketika direkrut Cagliari pada 2010 lalu menjadi bintang besar di AS Roma. Pada periode yang sama, PSSI sedang gencar melakukan program naturalisasi terhadap pemain asing yang bermain di Liga Indonesia. Namun Raja memilih tetap memperkuat timnas Belgia. Ia akhirnya menjadi andalan timnas Belgia pada 2014 hingga 2016, mencatat 13 penampilan dari 15 laga. Sayangnya sejak Roberto Martinez menjabat pelatih Belgia usai Euro 2016, posisi Nainggolan mulai tersingkir. Puncaknya, ia tidak dibawa ke Piala Dunia 2018, yang membuat hubungannya dengan Martinez memburuk hingga kini. Kini di usia senja karirnya, Raja mengakui ada penyesalan besar karena tidak pernah mengenakan seragam merah putih. Ia juga memuji para pemain naturalisasi Indonesia seperti Jay Itzes, Sonny Walsh, hingga Kevin Dix yang disebutnya setia dan bangga membela timnas Indonesia. Setelah absen akibat cedera, kiper Garuda Emil Audero kembali bermain dan langsung menunjukkan performa memukau. Di laga lanjutan Serie A melawan Genoa, Audero berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dan membawa Cremonese meraih kemenangan. Kabar baik untuk pecinta sepak bola nasional. Kiper Emil Audero telah kembali ke lapangan hijau dengan penampilan memukau. Usai menepi hampir sebulan akibat cedera betis, penjaga gawang utama Cremonese itu langsung menunjukkan kelasnya. Dengan mencatat clean sheet dan mengantarkan timnya menang 2-0 atas Genoa dalam laga lanjutan Liga Italia Serie A. Cedera yang dialami sejak awal Oktober membuat Emil sempat absen panjang, termasuk gagal memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah dinyatakan pulih pekan lalu, pelatih David Nicola kembali memberikan kepercayaan tampil sejak menit awal melawan Genoa. Diketahui Cremonese membuka keunggulan cepat melalui Federico Bonazzoli pada menit keempat, lalu menggandakan skor di awal babak kedua pada menit ke-49.
Dua gol tersebut memastikan 3 poin penting sekaligus mengakhiri rentetan 6 pertandingan tanpa kemenangan. Sementara itu, selama pertandingan berlangsung, Emil tampil solid dan tenang di bawah tekanan. Dari 15 upaya serangan yang dilepaskan Genoa, hanya satu yang tepat sasaran dan semuanya berhasil digagalkan olehnya. Emil mencatat 48 sentuhan bola serta satu penyelamatan penting yang menjaga gawangnya tetap aman hingga peluit panjang dibunyikan. Diketahui, tambahan 3 poin ini menjadi kemenangan ketiga bagi Cremonese musim ini, sekaligus membawa mereka kembali ke papan tengah klasemen Serie A 2025-2026. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM menjadi sorotan dunia setelah dijatuhi hukuman oleh FIFA terkait kasus pemain naturalisasi ilegal. Namun alih-alih menderita, Harimau Malaya disebut mendapat kabar baik dari AFC yang membuat para lawannya kecewa dan geram. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM tengah menjalani hukuman dari FIFA akibat kasus 7 pemain naturalisasi ilegal. Badan Sepak Bola Dunia itu menilai FAM melakukan pelanggaran serius berupa pemalsuan dokumen sehingga menjatuhkan sanksi berupa denda dan larangan bertanding. Namun di tengah hukuman tersebut, sejumlah pesaing Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027 justru menuntut adanya sanksi tambahan. Saat ini Malaysia tergabung di grup F bersama Nepal, Laos, dan Vietnam. Timnas Nepal bahkan secara terbuka melaporkan Malaysia ke AFC karena memainkan satu pemain ilegal saat pertemuan pertama pada 25 Maret 2025. Sementara dalam laga melawan Vietnam, Malaysia juga kedapatan menurunkan 7 pemain yang kini masuk daftar sanksi FIFA. Secara aturan, Malaysia seharusnya mendapat pengurangan poin dari 2 laga tersebut. Namun bukannya dihukum lebih berat, negeri jiran justru menerima kabar baik dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. AFC disebut memutuskan untuk memindahkan pertandingan antara Nepal kontra Malaysia yang seharusnya digelar di Kathmandu ke Kuala Lumpur. Keputusan itu diambil karena situasi keamanan di Nepal tidak kondusif akibat demonstrasi besar-besaran bulan lalu. Sementara itu, keputusan tersebut membuat skuad asuhan Peter Klamovski diuntungkan karena kembali bermain di hadapan pendukung sendiri. Saat ini, Malaysia memuncaki klasemen grup F dengan 12 poin dari 4 pertandingan. Jika pengurangan poin diterapkan, posisi Harimau Malaya berpotensi tergusur ke peringkat kedua di salib Vietnam. Beralih
Beralih ke berita voli pemirsa, Megawati Hangestri Pertiwi akhirnya buka suara usai adanya pemutusan kontrak dari Manisa BBSK. Pevoli asal Jember itu menegaskan bahwa keputusan mengakhiri kontrak diambil atas inisiatif sendiri. Klub voli asal Turki Manisa BBSK secara mengejutkan mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan atlet voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi. Dalam pernyataan resmi di media sosial, Manisa BBSK menjelaskan bahwa Megawati sebelumnya telah kembali ke Indonesia untuk mengikuti turnamen di voli divisi utama 2025-2026 sesuai dengan isi kontrak. Namun masalah muncul ketika Megawati tak kunjung kembali ke Turki setelah kompetisi domestik tersebut berakhir. Berdasarkan kesepakatan, Megawati seharusnya kembali pada 22 Oktober 2025, 3 hari setelah Live Volley selesai. Alih-alih terbang ke Turki, Megawati justru bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Voli Putri Indonesia pada 23 Oktober 2025 untuk persiapan SEA Games 2025. Setelah melakukan pembicaraan internal, Megawati disebut memutuskan untuk tidak kembali ke Turki lantaran jadwalnya di Indonesia terlalu padat. Keputusan itu membuat pihak Manisa BBSK menilai Megawati tidak profesional dan dianggap merusak citra pemain voli Indonesia di kancah internasional. Sementara itu, di hari yang sama, Megawati Hangestri merilis klarifikasi melalui media sosial. Dalam pernyataannya, dirinya tidak menanggapi tudingan Manisa BBSK soal ketidakhadirannya, melainkan menegaskan bahwa kontrak berakhir atas keinginannya sendiri. Megawati juga menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar bila keputusannya mengecewakan, serta berharap insiden seperti ini tidak terulang di masa mendatang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Pola berikutnya. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.